Sobat Musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matters. Yes, kembali lagi sama aku yang pastinya akan selalu memberikan informasi seputar musik baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Nggak cuman informasi aja, tapi kita akan memberikan fakta-fakta unik dan juga menarik seputar musik yang akan kita bahas di setiap episodenya. Tapi khusus untuk hari ini ya kan, Belinda mendatangkan seorang wanita cantik ya dari Universitas Brawijaya untuk kita mengulik seperti apa sih kehidupan bermusiknya dia. Yuk kita langsung aja kenalan, langsung aja ini dia ada Laily Mulyaningrum. Halo Laily. Halo kakak, kakaknya cantik sekali ya, luar Terima biasa. kasih, sama-sama cantiknya kita perempuan, Iya, luar biasa, perempuan. tangguh luar biasa. Oke. Oke, Laily boleh dong kenalin ke sobat musik di rumah nama terus dari fakultas mana nih? Oke. Halo, aku Laily Mulyaningrum dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, prodinya Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Wow, anak FPIK ya? FPIK. Anak FPIK, oke. Kalau kita bisa dengerin ya tadi nih sobat musik, kalau misalnya dia ngomong suaranya udah kayak Aduh. semriwing merdu gitu kan. Karena pasti kalau udah duduk di sini bersama dengan Belinda di Music Generation, pasti kita akan membahas seputar musik dan juga lagu-lagu ataupun juga kehidupan bermusik dari seseorang yang saya undang ke sini ya Laily. Oke, Laily selama berkuliah di Universitas Brawijaya nih ya kan. Tapi sebelum membahas tentang itu, kayaknya lebih asik kalau misalnya aku tanya-tanya kamu tentang bermusik. Kamu nih sebenarnya suka musik dari umur berapa sih Oke. Laily? Kalau dari umur sejak kecil sih mungkin Sejak udah kecil, suka oke. musik ya. Suka nyanyi-nyanyi di kamar mandi gitu kan dulu kan. Terus Oke. mulai berani ikutan lomba itu pas SMP. Oke. SMP kayak jadi perwakilan kelas, pensi-pensi gitu. Baik. Terus pas SMA ikutan ini kebetulan ada kayak grup Marawis Rebana gitu kayak oke. Islami gitu. Baik. Makanya cengkoknya lebih ke dangdut, cenderung ke dangdut. Oh, berarti memang kalau khusus untuk genre sendiri, Laily itu lebih fokusnya ke Ke dangdut. Cuman kadang-kadang pop juga sih. Oh, jadi kayak pop dangdut Iya. gitulah ya untuk secara garis besar untuk genre yang dipegang, asik dipegang. Oke, berarti kalau suka berarti untuk cenderung ke dangdut itu udah mulai dari SMA begitu. Iya, dari SMA, mulai Tapi SMA. memang dari kecil banget udah seneng banget Nyanyi. nyanyi kayak gitu ya. Biasanya kalau dari kecil nih pasti ada kayak peran orang tua ya kan, kayak misalnya nih kayak iya anakku udah pintar nyanyi nih, aku lesin aja deh, atau enggak ada les sama sekali tapi ya udah belajar aja sendiri di rumah. Kalau kecil belajar sendiri sih, tapi justru pas SMA itu karena mulai ikut sering lomba gitu, jadi mulai les sendiri, les vokal ke orang lain. Oh, jadi awalnya memang ya udah langsung Iya. ditemuin bakatnya terus kayak udah kita Natural aja. Berarti memang kayak ya udah sih alami aja gitu Iya, ya. bener. Tapi memang Laily setiap hari pasti kayak ada belajar ini ya kayak untuk mengasah Iya, suara. Belajar lagu baru gitu. Gitu. Ini makanya ini keren ya kan. Karena apa ya? Kalau bisa Belinda bilang itu anak-anak di Universitas Brawijaya apalagi anak FPIK ini kayak anak laut banget nih, anak ikan. Anak lapang banget gitu ya. Anak lapang banget gitu kan. Biasanya tuh kayak males gitu loh bukan males juga sih, lebih tepatnya jarang untuk bisa mengekspos dan mengeksplor diri khususnya di bidang yang non akademis. Iya. Tapi ternyata Laily ini kayak aku bisa kok gitu. Bisa lah. Bisa lah ya kan, apalagi kalau misalnya kita breakdown satu persatu nih ya, sebenarnya banyak sekali prestasi. Tapi aku mau tanya dulu nih, selama kamu berkuliah di UB, apakah kamu ikut semacam organisasi atau semacam UKM seperti itu? Kebetulan mahasiswa kupu-kupu ya. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. baik. Karena kan COVID juga kan pandemi waktu itu. Pandemi terus pulang ke rumah, aktivitas musiknya di rumah malahan. Ikutan organisasi musik di rumah, terus ke Malang lagi. Ya udah paling nyanyi-nyanyi di kafe gitu sih sekarang kesibukannya. Oh, berarti reguleran di kafe ya Iya, sekarang ya reguleran di kesibukannya. kafe. Ini luar biasa. Sama paling kalau ada lomba-lomba di prodi, mewakili prodi atau di tingkat fakultas gitu sih. Belum yang ke mancanegara. Oh, Bang, ini berarti next kayaknya ada rencana Mudah-mudahan ya kan ya. Gak tahu ke Turki atau ke Zimbabwe gitu. Oh, ini biasanya kalau udah ke ucap negara nih biasanya tuh memang ada Amin, bibit-bibit yang kayak amin. ini kayaknya
ada lomba di sana kayaknya ikut sponsor mana nih? Masih mencari sponsor. Enggak, saya doakan sebentar lagi kamu akan dapat sponsor Amin, ya Laili Amin, doakan ya teman-teman. Oke, kalau misalnya kita breakdown juga nih, kamu tadi juga bilang ada mengikuti lomba-lomba di Prodi seperti itu. Nah, apalagi kalau waktu kemarin juga sempat COVID nih, kayak gitu ya Laili ya. Nah, pas COVID ini apa kamu juga ada ikut lomba gitu atau memang pas udah balik ke Malang nih baru ada ikut lomba-lomba gitu? Pas COVID kebetulan ada lomba dilaksanakan secara online gitu kan dari Prodi, terus alhamdulillah juara 3. Wow. Juara 3, terus ada lomba lagi yang ngadain itu Fisheries Choir. Fisheries Choir itu kayak paduan suaranya perikanan. Oh, oke. Nah, itu juara 1, terus kesempatan buat tampil di sini di Studio BTV, bawain lagunya Iyeth Bustami, Laksmana Raja di Laut. Itu acara apa kalau boleh tahu? Itu acara Fisheries Serenade. Oh, oke. Itu berarti contek dulu nih kayaknya ya. Ini prestasi-prestasinya lumayan juga nih ya kan, ada pernah juga jadi juri lomba menyanyi semua kategori pernah. pop dangdut juga di Prodi. Prodi Propeller. Acaranya namanya Propeller. Oh, acaranya itu Propeller. Iya. Jadi tadi aku juga bertanya-tanya sebenarnya dari contek ini Propeller ini apa? Ternyata sudah dijawab Sudah sekarang dijawab, ya. Oke. Nah, berarti itu yang paling terbaru menjadi juri. Iya. Karena sebelum-sebelumnya juara 2 menyanyi kategori dangdut putri dalam acara Fisheries itu tadi ya di tahun 2022. Terus yang juara pertama itu di kategori dangdut juga di Prodi juga. Wow, sama juara 3 lomba menyanyi dangdut putri yang di tahun 2002. Ini kayaknya tiap tahun ikut ini ya. Tiap tahun ikut lomba. Dan selalu dapat juara loh dia. Alhamdulillah. Gila sih, ampun kayak Alhamdulillah. ya udah sih, Kayak kurang gitu kalau nggak kurang ikutan. ya. Jadi kayak harus ada sesuatu yang Achievement. tiap tahun Tiap didapatkan gitu ya. Mudah-mudahan semakin meningkat. Amin ya Tuhan, amin gitu. Apalagi kategorinya ini dangdut semua ya. Jarang-jarang loh ini ya. Anak UB biasanya kalau nggak pop, jazz, yang Rock gitu rock ya. dan indie kebanyakan ya. Tapi dangdut. Wow, oke deh kalau gitu kita membahas seputar dangdut nanti Dangdut, ya kan oke. ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana Sobat Musik, kita akan kembali lagi di Music Generation Where Music Matters. Kembali lagi di Music Generation Where Music Matters. Masih sama aku Belinda Amanda dan juga Laili. Oke. Nah, tadi kan udah disebutin juga nih prestasi-prestasi Laili kan banyak banget gitu kan. Tapi tidak membuat seorang Laili ini berpuas hati begitu ya. Karena pasti pengennya lebih lagi ke nasionalnya yang lebih megah lagi. Nggak pengen ikut ajang-ajang dangdut gitu kan. Kebetulan takut penontonnya bosen kali, kayak tiap tahun ada terus dangdut akademi gitu Ya kan. nggak apa-apa kan, karena kan ada juga ada nggak ya yang dari Malang kalau nggak salah? Ada kayaknya. Ada kayak, soalnya tapi kalau ikut kompetisi dangdut gitu, kalau aku lihat ya itu kayak lebih banyak ya dari Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Jawa Eh, Tengah belum ya. Jawa Tengah. Oh iya Jawa Tengah ya. Iya, saya dari Jawa Tengah. Bener banget. Nah makanya boleh tuh Laili daripada kalah pamor terus sama Jawa Timur Iya kan. sih, Nah itu boleh. nih asli Kebumen Laili penyanyi dangdut luar biasa gitu. Tapi harus tingkatin skill cengkok-cengkoknya dulu. Berarti harus belajar lagi kayaknya. Iya, kalau ikut kompetisi itu kan ada nanti diarahkan juga. Mudah-mudahan ya. Ini kayaknya di sini adalah ajang mendorong untuk seorang Laili bisa langsung go national dengan ajang yang luar biasa. Nggak apa-apa dong. Gak ya apa-apa, kan? support. Support, kita harus women support Iya, women. betul sekali. Yang men gak di support. Iya aja, di support nanti aja di belakang. Oke. Gitu. Oke, Laili, kalau kamu tadi bilang juga berfokus pada dangdut itu mulai dari SMA. SMA. Nah, pastinya kamu
belajar juga untuk lebih mengasah kecekok-cekoknya seperti itu. Sulit nggak sih sebenarnya untuk belajar dangdut itu sendiri sebenarnya? Justru menurut saya itu malah lebih sulitan dangdut ya daripada pop dan yang lainnya. Mungkin karena kalau misalnya pop itu kan paling di nada tinggi gitu, perlu ditingkatin. Kalau dangdut ini udah cengkoknya kadang keriting banget gitu kan. Terus juga di nada tingginya juga kadang harus dicengkok gitu. Itu sih yang susah paling di situ, cengkok. Tapi Laili sudah hajar lah ya. Masih perlu belajar. Tapi boleh lah. Boleh lah ya, masih bisa lah ya gitu. Wah, ini kayak soalnya apa ya, anak muda zaman sekarang kan pasti fokusnya kalau nggak pop, jazz, rock, R&B, apalagi ke hip hop sekarang lagi zaman-zaman banget kan, lagi high banget nih, apalagi di Indonesia khususnya tahun-tahun 2023 ini. Hip hop lagi naik daun banget ya kan di Indonesia, hip hop pop gitu, kayak semua lagu ada dance-nya sekarang. Iya. Tuh udah mulai ke Korean style gitu loh. Nah tapi kita patut berbangga karena tidak semua generasi muda tuh mau untuk berkembang, apalagi khususnya di musik dangdut. Kan kita tahu bahwa dangdut ini adalah juga salah satu karakter Indonesia. Ya kan, Indonesia banget udah ini pokoknya. Jadi boleh dong kasih kayak tips and trick mungkin untuk generasi muda yang pengen mengembangkan bakat di dunia dangdut, boleh dong? Oke. Mungkin ini ya, jadi lebih sering dengerin lagu-lagu dangdut setiap hari gitu. Kalau misalnya lagu dangdut yang udah old banget kayak Rita Sugiarto itu nggak suka, boleh lah lagu-lagunya Denny Caknan, Happy Asmara gitu. Yang baru kan itu masih dangdut, masih cengkok-cengkoknya masih dapat. Kalau enggak ya lihat di TikTok gitu kan banyak biasanya lagu-lagu dangdut yang lagi hype gitu. Kayak lagu yang baru itu yang Cahaya Ninggulan. Nah, itu. Oh iya bener lagi. Oke. Itu paling ada dengerin. Sama ini dong, boleh dong kasih wejangan juga buat generasi muda supaya bisa lebih berkarya lagi ke depannya, apalagi khususnya buat kalau aduh aku suka dangdut, biasanya ada yang minder kayak gitu. Boleh. Tapi sebelumnya saya mau cerita pengalaman saya dulu gitu ya. Boleh. Dulu tuh saya malah waktu SMA itu mau daftar paduan suara tuh gak keterima. Tapi pas wawancara itu kan suruh nyanyi. Katanya udah kamu nih 100% keterima, suaranya udah lumayan gitu kan. Tapi pas waktu tes solfegio sama tes notasi balok angka gitu, gak keterima nih di situ gara-gara nggak bisa baca. Terus nggak putus asa di situ, saya terus belajar, terus di paduan suara Viseris itu juga nggak keterima juga, tapi terus belajar terus sampai paduan suara itu mengadakan lomba, ternyata saya juara satunya. Jadi jangan pantang menyerah gitu. Jadi wejangan nih dari seorang Laila, jangan patah semangat, jangan pantang menyerah karena segala sesuatunya pasti akan diraih kalau ada usaha. Iya, di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat, bener banget. Oke deh, aku dari tadi udah penasaran suara merdunya si Laila seperti apa. Kalian penasaran? Aku juga penasaran. Jadi langsung aja, ini dia performance dari Laila. Check this out. Show you love, don't pretend. Stick around my side, even the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and the rest. No, I'm not perfect, but I hope you see my only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel this place is in your heart, it's no one can. Let me show you love, don't pretend. I'll be right here, baby, you know I'll sing crazy
Just look at us holding on. We're still together, still growing strong. We still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. And nothing better. We beat the odds together. I'm glad we did at least time. Look how long we will be missing. They say I pray they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still growing strong. We're still the one I run to, the one that I belong to. We're still the one I run for life. We're still the one that I love, the only one I dream of. We're still the one I kiss goodnight. We're still the one. We're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I run for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. I'm so glad you made it. Look how far we've come, my baby. Apa kowe ra ngerti lerane nalika pas aku kelangan kowe ngancani mongso sepimu nuruti apa karepmu nyatane hatimu tutunggu aku. Arepa gedene rasa tresnoku sanjurone atiku nggo sliramu. Yen dudu sing dikarepke sanes sing dipingini durung sempat duweni pun kon ikhlaske. Nyatane sesingkat-singkate ceritane ngelalekne tetep ora gampang. Ra koyo kowe sing gampang golek liyane. Ngajari nanging ora iso duweni.
hanya cari daging ora iso duweni, hanya cari daging kowe malah nganteri tresno liyane. Tutu aku ternyata sing pokarepne. Utani saya terus mandek-mandek, hatiku melu teles pas utane teko kowe lunga milih wong sing luwih mulya. Pas utane teko kowe lunga milih wong sing